Shalom, salam sehat. Saya percaya bahwa saudara-saudara sekalian semuanya dalam keadaan yang baik karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam renungan harian Gereja Toraja untuk bersama-sama melandasi hidup kita di dalam firman Tuhan. Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 akan menjadi bacaan kita hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kembali lagi kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan di saat ini, seraya mengucap syukur atas segala tuntunan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan dan melandasi seluruh kegiatan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan tetap menguasai hati pikiran kami. Biarlah kami boleh memahami kebenaran firman ini dan kami pakai untuk melanjutkan hidup kami dengan penuh hikmat, seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami telah sedia mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nehemia pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pengakuan dosa dan permintaan doa. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, Allah mereka, selama 1/4 hari, sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabneya, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahia, orang-orang Lewi itu, bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan kita saat ini, Belanna ia mau puang masukan, atau karena dia adalah Allah yang baik. Jika kita mengingat-ingat perjalanan hidup kita, misalnya tentang keluarga, karir, atau pelayanan kita, maka kita akan tiba pada satu titik bahwa pencapaian kita sampai hari ini karena ada orang-orang berharga yang telah mendukung kita sampai saat ini. Tentu saja ada kisah yang membahagiakan, walaupun ada juga kisah yang membuat kita menangis. Lalu bagaimana dengan pertolongan Tuhan? Masih adakah waktu yang kita gunakan untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang telah Ia nyatakan kepada kita? Lalu apa yang kita sudah dan akan lakukan? Kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan bangsa Israel, walaupun mereka seringkali tidak taat kepadanya. Namun Tuhan setia pada perjanjiannya. Pemahaman mengenai kasih dan kesetiaan Tuhan
telah membawa umat pada sebuah penyesalan dan pertobatan. Orang Israel berpuasa, mengaku dosa mereka serta dosa nenek moyang mereka. Mereka melakukannya dengan cara sujud menyembah di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-3 menjelaskan hal itu. Selanjutnya, dengan nyaring mereka berseru kepada Tuhan dan mengangkat syukur, serta memuliakan Tuhan dengan puji-pujian, sebab itulah yang layak bagi Tuhan. Ingatlah akan kebaikan Tuhan yang telah menyertai hidup kita hingga hari ini. Sebab tanpa anugerahnya, tidak mungkin bagi kita untuk merasakan berkat keselamatan dari Allah. Jika kita masih hidup dalam dosa, dengarlah berita pertobatan dan menyesallah. Jangan takut. Datanglah kepada Allah dengan kerendahan hati, maka Ia akan mengampuni kita. Sebab Ia adalah Allah yang baik dan Maha Pengampun. Allah ingin melakukan perkara-perkara baik bagi kita, bukan karena kita layak, tetapi karena Dia adalah Allah yang baik. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Iman kami dikuatkan ya Tuhan, bahwa ketika kami mempercayakan hidup kami kepadamu, maka Engkau akan selalu setia menyatakan kasih setiamu bagi kami. Lewat kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan, kami kembali dikuatkan bahwa dalam segala perkara, Tuhan akan senantiasa menolong kami. Ajar kami Tuhan, di hari-hari hidup kami yang akan datang, untuk semakin mengandalkan Tuhan, menghadapi suka duka kehidupan ini, dan kiranya karunia Tuhan tetap kami hidupi di dalam masa-masa sulit yang Tuhan izinkan kami alami. Kami percaya Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan, maka di situ Tuhan hadir untuk menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah yang menjadi doa kami. Tetaplah menjadi penolong yang setia, yang akan terus menolong kami menjalani suka duka kehidupan ini. Amin.